Buah roh bukanlah sesuatu yang bisa diusahakan atau diekspresikan. Dalam arti jika memang belum ada. Tadi kita sudah lihat ilustrasinya ya. Pohon yang sudah dewasa berkembang penuh otomatis menghasilkan buah. Tapi bibit tanaman yang masih kecil dia tidak mungkin menghasilkan buah. Jika seseorang belum dewasa secara rohani disuruh mengekspresikan buah roh, ya nggak bakal. Nggak bakal keluar. Kalaupun dibuat-buat itu namanya munafik. Kenapa? Dalamnya sama luarnya beda. Jadi, supaya seseorang bisa menampilkan secara alami tanpa dibuat-buat, yaitu buah roh itu, maka kuncinya adalah ia harus bertumbuh dalam kedewasaan penuh dalam Kristus atau menjadi dewasa dalam Kristus. Otomatis akan menghasilkan buah roh. Nah, buah roh yang dihasilkan itu dengan sendirinya dapat dilihat dan dinikmati oleh orang lain yang ada di kanan kirinya. Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Di video ini, saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, segambar dengan Kristus dan keselamatan dalam Yesus. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Semoga apa yang saya bagikan itu menginspirasi dan memberkati Anda. Kali ini saya akan membahas seputar segambar dengan Kristus dengan judul Orang yang dewasa dalam Kristus. Orang yang hidup secara rohani, tidak duniawi. Itu yang kita akan bahas kali ini. Baiklah, kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas orang yang dewasa dalam Kristus. Orang yang hidup secara rohani, tidak duniawi. Itu yang kita akan bahas pada malam hari ini. Oh iya, materi ini berkorelasi langsung dengan materi sebelumnya yang berjudul Hidup oleh Roh. Jadi dua video ini harus didengarkan secara berdampingan ya. Kalau Anda melihat ini dulu, setelah ini lihat juga video yang Hidup oleh Roh itu, dan setelah itu Anda lanjutkan dengan yang Orang yang dewasa dalam Kristus, karena keduanya saling melengkapi dan saling meneguhkan. Oke, kita akan lanjutkan. Orang yang dewasa dalam Kristus, orang yang hidup secara rohani, tidak duniawi. Ya. Rasul Paulus menyampaikan fakta adanya orang Kristen yang jika ditinjau dari sudut waktu atau lamanya mereka menjadi orang Kristen, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ya, Anda bisa temukan itu di Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai ayat 14. Namun kenyataannya mereka itu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa mereka masih kanak-kanak secara rohani dan belum dewasa dalam Kristus. Pada kesempatan lain, tepatnya pada jemaat Korintus, Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat yang belum dewasa dalam Kristus itu disebut sebagai manusia duniawi. Anda bisa temukan di 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Indikator yang menandakan bahwa seseorang adalah manusia duniawi, maksudnya kanak-kanak rohani itu, karena mereka masih dikuasai iri hati dan perselisihan. Dan sebagai tambahan informasi, iri hati dan perselisihan adalah bagian dari perbuatan daging yang tercatat pada Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 20 atau sampai ayat 21. Nah, jika manusia duniawi berarti kanak-kanak rohani, artinya belum dewasa dalam Kristus, maka dengan mudah kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manusia rohani adalah orang Kristen yang sudah dewasa dalam Kristus. Jika manusia duniawi berarti kanak-kanak rohani atau belum dewasa dalam Kristus, maka dengan mudah kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manusia rohani adalah orang Kristen yang sudah dewasa dalam Kristus, yang tidak lagi hidup secara duniawi seperti iri hati dan perselisihan.
Dengan lain kata bahwa dewasa dalam Kristus itu artinya hidup secara rohani atau tidak hidup secara duniawi. Agar Anda memahami topik ini dengan baik dan terhindar dari kondisi kanak-kanak rohani atau manusia duniawi itu, saya ajak Anda menyimak video ini sampai tuntas. Doa dan harapan saya Anda akan mengerti dan bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Haleluya. Ada 3 topik yang kita akan bahas, yaitu pengertian dan penyebab kanak-kanak rohani, kedua, cara menjadi dewasa dalam Kristus, dan ketiga, tanda telah menjadi dewasa dalam Kristus. Ya, kita akan membahas bagian pertama, pengertian dan penyebab kanak-kanak rohani. Kita akan membaca 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat 3. Ini adalah nats dasar kita. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Jadi Rasul Paulus waktu berbicara kepada jemaat Korintus, ia seperti berbicara kepada manusia duniawi, bukan manusia rohani. Nah, manusia duniawi yang seperti apa? Yaitu yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, perhatikan ya, salah satu ciri atau tanda-tanda bahwa seseorang itu belum dewasa dalam Kristus dan masih manusia duniawi, Rasul Paulus menyebut 2 ciri saja, padahal cirinya banyak sebelumnya. Tapi ini 2 ciri penting yang Rasul Paulus kemukakan, yaitu iri hati dan perselisihan. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi ayat ini mengatakan bahwa jemaat Korintus itu belum dewasa dalam Kristus, dan oleh sebab itu mereka itu masih hidup sebagai manusia duniawi. Hidup sebagai manusia duniawi itu sama juga seperti hidup secara manusiawi semata. Dan ciri-cirinya adalah adanya iri hati dan perselisihan. Nah, dari nas ini kita mengerti bahwa yang dimaksud dengan kanak-kanak rohani atau belum dewasa dalam Kristus adalah orang Kristen yang hidup secara manusiawi atau secara duniawi atau manusia duniawi. Indikatornya adalah adanya iri hati dan perselisihan. Orang-orang yang masih terjebak iri hati dan berselisih paham dan yang mudah berselisih dengan orang lain, menandakan bahwa dia masih kanak-kanak secara rohani atau masih manusia duniawi. Anda bisa lihat itu di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Tepatnya ayat ini, iri hati dan perselisihan, tertulis di ayat 20-nya. Oke, Anda bisa cek di ayat itu. Nah, ini adalah alat kontrol untuk mengetahui perbuatan daging dan perbuatan roh. Dari daftar perbuatan daging ini, yang nomor 7 dan nomor 8 ini, yang nomor urut 7 dan 8 ini, di situ ada namanya perselisihan dan iri hati. Ya, di sini dan di sini. Artinya apa? Artinya perselisihan dan iri hati itu adalah bagian dari perbuatan daging. Perbuatan daging itu adalah perbuatan dari manusia yang hidup secara daging atau hidup secara duniawi, yang menandakan bahwa meskipun dia sudah menjadi Kristen, sudah percaya Yesus dan lahir baru, tapi secara rohani masih kanak-kanak, belum bisa hidup secara rohani dan masih menuruti keinginan daging. Orang yang seperti ini masih mudah berselisih paham dengan orang lain dan iri hati bila melihat keberuntungan, keberhasilan, dan kebahagiaan orang lain. Mereka belum bisa menguasai hati dan pikirannya sebegitu rupa. Mengapa? Karena masih kanak-kanak secara rohani. Jelas ya? Ya, kita akan melihat bagian kedua, yaitu penyebab kanak-kanak rohani.
Ini ada 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3, khususnya kita akan fokus di ayat 3, di ayat 3-nya dikatakan begini. Karena kamu manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi inilah penyebabnya mengapa seseorang itu tetap dalam kondisi kanak-kanak rohani, yaitu karena mereka masih hidup secara duniawi atau hidup secara manusiawi. Nah, sekarang kita akan lihat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 20. Katakan begini. Perbuatan daging telah nyata. Jadi ini rincian tentang perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persertuan. Nah, di sini ada perselisihan dan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Jadi iri hati adalah bagian dari perbuatan daging. Nah, dari nas ini kita mengerti bahwa yang menyebabkan seseorang masih kanak-kanak rohani atau manusia duniawi adalah karena masih menuruti keinginan daging seperti iri hati dan perselisihan. Inilah yang merupakan akar penyebab orang ini masih menuruti keinginan daging. Dan oleh sebab itu mereka hidup secara duniawi atau hidup secara manusiawi semata-mata, atau tidak hidup secara ilahi. Oke, kita lanjut ya. Ya, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian kedua, yaitu cara menjadi dewasa dalam Kristus. Kita masih akan kembali membaca 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi jelas ya bahwa yang disebut dengan manusia rohani itu adalah manusia yang dewasa dalam Kristus. Itu intinya. Nah, di ayat lain, di Galatia pasal 5 ayat 16-17, Rasul Paulus berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Tadi sudah kita baca dengan jelas ya bahwa pada dasarnya yang menjadi akar penyebab seseorang tidak dewasa secara rohani adalah karena dia masih hidup duniawi atau hidup secara manusiawi dengan cara menuruti keinginan daging. Dan karena itu dia disebut manusia duniawi. Manusia duniawi itulah yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, ketika kita bertanya lantas bagaimana caranya supaya kita dewasa dalam Kristus adalah caranya adalah hiduplah secara rohani. Nah, apa itu hidup secara rohani? Tidak lain adalah hidup oleh roh. Dikatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Jadi hidup duniawi atau hidup secara jasmani itu sama dengan hidup yang masih menuruti keinginan daging. Supaya tidak menuruti keinginan daging, maka kita harus hidup oleh roh. Dengan demikian, atau dengan lain kata, hidup oleh roh itu adalah caranya agar kita bisa menjadi dewasa dalam Kristus. Sekali lagi catat ya bahwa hidup oleh roh atau hidup secara rohani adalah cara bagaimana supaya kita menjadi dewasa dalam Kristus. Jadi menurut nas ini, orang yang hidup oleh roh maka secara otomatis tidak akan menuruti keinginan daging. Dan oleh karena ia tidak menuruti keinginan daging, berarti ia hidup secara rohani, dan orang yang seperti ini oleh Rasul Paulus disebut sebagai manusia rohani, yaitu manusia yang dewasa dalam Kristus. Jelas ya Bapak Ibu Saudara-saudariku, semoga Anda betul-betul memahami hingga bagian kedua ini, bahwa hidup oleh roh itu adalah kata lain dari hidup secara rohani. Dan hidup secara rohani adalah kata lain dari dewasa dalam Kristus. Orang yang dewasa dalam Kristus tidak menuruti keinginan daging, tapi menuruti keinginan roh. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita langsung masuk ke bagian ketiga. Tanda telah menjadi dewasa dalam Kristus.
Ya, kita masih membaca tadi ya 1 Korintus 3 ayat 1-3 karena itu adalah dasar kita. Apa sih tandanya bahwa seseorang itu telah menjadi dewasa dalam Kristus? Tadi dikatakan di ayat ini ya bahwa ciri-cirinya seseorang yang belum dewasa itu adalah ada iri hati dan perselisihan. Iri hati dan perselisihan inilah bagian dari perbuatan daging. Dan oleh sebab itu disebut oleh Rasul Paulus bahwa orang Kristen yang masih duniawi atau manusia duniawi yang hidup secara manusiawi. Nah, Galatia pasal 6 ayat 16-17 yang tadi kita baca mengatakan bahwa hiduplah oleh roh maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Ingat ya, iri hati dan perselisihan adalah bagian dari menuruti keinginan daging. Nah, ketika kita hidup oleh roh dan tidak lagi menuruti keinginan daging, maka kita sudah dewasa dalam Kristus. Dengan demikian, kita dapat mengetahui apa sih cirinya atau tandanya ketika seseorang sudah dewasa. Ciri atau tanda bahwa seseorang yang sudah dewasa dalam Kristus adalah ia menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Oke, dikatakan dalam ayat ini, tetapi buah roh ini adalah buah dari orang yang hidup secara rohani, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Ketika seseorang telah menjadi dewasa dalam Kristus, ia telah menjalani hidup secara rohani, yaitu kehidupan yang menuruti keinginan roh atau hidup oleh roh yang akan ditandai dengan munculnya buah roh dalam kehidupannya. Jadi jelas seseorang itu dewasa atau tidak dewasa dalam Kristus akan terlihat dari buah-buah roh yang muncul dalam hidupnya. Nggak peduli, ini bukan masalah waktu, ini bukan masalah berapa lama seseorang menjadi Kristen, nggak ada urusan dengan itu. Ini masalah seseorang yang mau bertanggung jawab untuk dengan kemauannya mulai bertindak hidup menurut roh, atau hidup oleh roh, atau hidup secara rohani. Dengan kata lain, belajar dewasa, belajar bertumbuh menjadi dewasa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saya akan mengajak kita melihat contoh-contoh buah roh dan juga buah atau dampak langsung dari perbuatan daging seperti yang kita sudah baca tadi. Jadi, tanda dari kanak-kanak atau dewasa itu sudah dijelaskan di ayat ini. Kenapa? Kanak-kanak rohani itu artinya hidup dalam daging atau melakukan perbuatan daging. Seperti pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, pencemaran berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Jika seseorang masih melakukan hal-hal seperti ini, ia masih kanak-kanak secara rohani, masih belum dewasa dalam Kristus. Sebaliknya, ketika seseorang sudah dewasa, maka ia akan menghasilkan buah. Ingat ya, hanya orang dewasa yang bisa menghasilkan buah. Ya, pohon yang dewasa lah yang bisa menghasilkan buah, pohon yang masih kanak-kanak tidak bisa menghasilkan buah. Buah dari kedewasaan rohani namanya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya mau sampaikan ilustrasi ini ya, bahwa hanya pohon dewasa yang menghasilkan buah. Ini adalah contoh pohon durian musangking dewasa. Nah, pohon musangking yang sudah dewasa ini, dia sudah berkembang penuh, ya. Batangnya sudah besar, ranting-rantingnya banyak, dan daunnya sudah cukup lebat. Berkembang, bertumbuh, dan pada waktunya ia menghasilkan buah. Jadi buah itu adalah hasil akibat dari pertumbuhan. Asal seseorang sudah bertumbuh menjadi dewasa, dewasa artinya sudah berkembang secara lengkap atau bertumbuh secara sempurna, secara otomatis buah akan dihasilkan. Nah, sebaliknya bibit durian musangking ini yang namanya bibit itu artinya pohon yang masih kanak-kanak, belum dewasa.
Karena itu ia belum menghasilkan buah. Jadi buah dihasilkan dari kedewasaan. Buah roh itu hanya orang yang sudah dewasa dalam Kristus. Kenapa buah roh adalah tanda dari seorang yang dewasa dalam Kristus? Karena orang yang dewasa dalam Kristus itu hidup secara rohani dan tidak hidup secara duniawi. Sebaliknya, seseorang yang tidak dewasa dalam Kristus, dia hidup secara duniawi, maka dia otomatis menghasilkan buah daging atau perbuatan-perbuatan daging itu. Jadi jelas ya Bapak Ibu saudara-saudariku, bahwa dewasa dalam Kristus itu akan ditandai dengan buah-buah yang kita kenal sebagai buah roh yang bermacam-macam jenisnya tadi. Oke? Baiklah, saya akan sampaikan catatan penting ini. Nomor 1, jadi dewasa dalam Kristus itu bukan masalah lamanya seseorang menjadi Kristen, tetapi masalah kemauan, yaitu kemauan untuk hidup secara rohani, atau yang istilah Alkitabiahnya adalah hidup oleh roh. Tanpa kemauan untuk hidup secara rohani, seseorang akan tetap menjadi kanak-kanak rohani seumur hidupnya. Anda bisa baca itu di Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 13. Nah, Rasul Paulus berkata, jika ditinjau dari waktu, dari sudut waktu, kamu sudah seharusnya jadi pengajar. Tapi mereka masih membutuhkan susu. Artinya menandakan bahwa secara rohani mereka masih kanak-kanak atau belum dewasa dalam Kristus. Ya, selanjutnya catatan yang kedua, bahwa penyebab seseorang masih tetap kanak-kanak rohani adalah karena ia hidup secara manusiawi, disebut juga hidup secara duniawi, yaitu kehidupan yang masih menuruti keinginan daging seperti iri hati dan perselisihan. Walaupun begitu, perbuatan daging tadi daftarnya cukup banyak ya. Anda bisa membaca di pasal 5, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 20. Daftar dari perbuatan daging itu cukup banyak. Oke? Jadi penyebab seorang masih tetap kanak-kanak secara rohani karena dia hidup secara manusiawi atau hidup secara duniawi. Selanjutnya nomor 3, untuk memulai dewasa dalam Kristus, seseorang harus mulai pikul tanggung jawab untuk hidup secara rohani atau hidup oleh roh, dengan cara mengendalikan pikirannya agar tetap fokus pada masalah rohani dan mengabaikan pikiran-pikiran yang bersumber dari keinginan daging. Ingatlah ya, bahwa orang yang hidup oleh roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Orang yang hidup oleh dagingnya akan memikirkan hal-hal yang dari dagingnya. Jadi seseorang yang dewasa dalam Kristus, ia akan mengendalikan pikirannya, hanya memikirkan hal-hal yang rohani, yang bersumber dari roh. Oke? Yang keempat, buah roh bukanlah sesuatu yang bisa diusahakan atau diekspresikan. Dalam arti jika memang belum ada. Tadi kita sudah lihat ilustrasinya ya. Pohon yang sudah dewasa berkembang penuh otomatis menghasilkan buah. Tapi bibit tanaman yang masih kecil, dia tidak mungkin menghasilkan buah. Jika seseorang belum dewasa secara rohani, disuruh mengekspresikan buah roh, ya nggak bakal keluar. Kalaupun dibuat-buat, itu namanya munafik. Kenapa? Dalamnya sama luarnya beda. Jadi, supaya seseorang bisa menampilkan secara alami tanpa dibuat-buat, yaitu buah roh itu, maka kuncinya adalah ia harus bertumbuh dalam kedewasaan penuh dalam Kristus atau menjadi dewasa dalam Kristus. Otomatis akan menghasilkan buah roh. Nah, buah roh yang dihasilkan itu dengan sendirinya dapat dilihat dan dinikmati oleh orang lain yang ada di kanan kirinya, tanpa perlu capek-capek dan repot-repot. Fokusnya adalah pada pertumbuhannya, bukan mengekspresikan buah rohnya. Sebab kalau memang buahnya tidak ada, apanya yang mau diekspresikan? Tidak mungkin, bukan? Jadi, karena buah roh adalah hasil atau akibat langsung dari seseorang yang telah menjadi dewasa dalam Kristus,
Mengapa demikian? Karena buah roh itu adalah hasil atau akibat langsung dari seseorang yang telah menjadi dewasa dalam Kristus, yang hidup secara rohani atau hidup oleh roh. Semoga Anda mengerti dan memahami kebenaran ini dan menemukan jalan untuk membawa dirimu, roh, jiwa, dan tubuhmu maju dalam kedewasaan dalam Kristus dan menjadi seseorang yang dewasa dalam Kristus, orang yang hidup secara rohani, tidak duniawi. Haleluya. Demikianlah tadi orang yang dewasa dalam Kristus, orang yang hidup secara rohani, tidak duniawi. Bagaimana dengan pendapat Anda? Silakan diketik di kolom komentar. Oh ya, jika Anda diberkati oleh channel ini, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe ya, agar channel ini terus bisa menjadi berkat bagi orang sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.